Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismiati Nurma. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan evaluasi kelayakan proyek yang bertujuan untuk menilai kelayakan gagasan suatu usaha atau suatu proyek. Nah, apabila kita ingin mengetahui usaha tersebut layak atau tidak, maka kita perlu melakukan evaluasi. Untuk mengevaluasi kelayakan proyek dapat digunakan dengan 3 metode, yaitu yang pertama, metode payback period, menekankan pada lama waktu yang diperlukan agar investasi yang ditanam kembali. Yang kedua, NPV, adalah selisih antara nilai sekarang dari profit dan outlay pada diskon rate tertentu. Dapat menggunakan rumus NPV sama dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai ke N, AT per 1 plus R pangkat T. Terdapat ketentuan, jika NPV lebih dari 0, maka usaha atau proyek layak untuk dilaksanakan. NPV kurang dari 0, usaha atau proyek tidak layak dilaksanakan. NPV sama dengan 0, maka usaha atau proyek berada dalam keadaan BEP. Yang ketiga, internal rate of return, yaitu ditentukan diskon rate tertentu sehingga diperoleh harga NPV positif atau negatif. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan diskon rate pertama dikurangi dengan NPV pertama dikali diskon rate kedua dikurangi diskon rate pertama dibagi dengan NPV kedua dikurangi NPV pertama. Nah, data yang saya gunakan bersumber dari evaluasi kelayakan usaha mie basah binaan BBC Jember pada unit bisnis Pondok Pesantren Al-Siddiqi Curah Lele Jember. Data yang diberikan adalah sebagai berikut. Biaya investasinya 12.875.000 dengan perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan diskon faktor 16%. Biaya variabelnya selalu mengalami perubahan tiap tahunnya. Untuk biaya tetap, terdapat 2 tenaga kerja yang masing-masing mendapatkan gaji per tahun 6.720.000. Jadi, apabila 2 bekerja menjadi 13.440.000 rupiah. Penyusutan alatnya 994.417 rupiah, pemakaian airnya 480.000. Total expense kita menjumlahkan biaya variabel dengan biaya tetap. Dia dapatkan hasil berikut. Untuk pendapatannya kita peroleh dari penjualan produk dan juga nilai sisa peralatan dan mesin. Untuk profit ini nanti akan kita gunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek. Nah, profit sendiri diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya produksi. Nah, kita akan beralih ke Microsoft Excel untuk memudahkan kita dalam menghitung ya. Yang pertama, payback period. Nah, di sini sudah kita tulis tahun dan juga profitnya dengan jumlah investasi 12.875.000 sehingga kita dapat tentukan profit tahun ke-1 yaitu 3.301.561 dengan kita kurangkan tadi dengan jumlah investasi dapatkan hasil 9.573.439 rupiah. Nah, ini kita kurangkan dengan profit tahun kedua mendapatkan hasil sebesar 2.949.736 rupiah. Setelah tahun kedua, investasi belum tertutup. Sementara profit tahun ketiga yaitu 9.138.130 rupiah. Maka PP dapat kita cari yaitu dengan cara di sini kita sudah ketahui 2 tahun, saya akan menghitung dalam bentuk bulan. Kita ubah 2 tahun menjadi 24 bulan ditambah dengan sisa ini investasi yang belum tertutup di tahun kedua dibagi dengan profit tahun ketiga dikalikan dengan 12. Kita peroleh hasil ya seperti ini. Nah, 27 ini kita 27 ini sebagai bulan yaitu 2 tahun 3 bulan dan 0,8 ini kita dapat bulatkan menjadi 1 hari. Jadi investasi akan kembali setelah 2 tahun 3 bulan 1 hari. Semakin cepat investasi kembali maka semakin baik. Yang kedua, NPV dengan menggunakan diskon faktor 16%. NPV di sini saat kita hitung dengan menggunakan rumus 1 per 1 plus 16% dibakatkan dengan tahunnya. Untuk tahun pertama kita pangkatkan dengan 1. Kemudian tahun kedua dengan kita ubah pangkatnya menjadi 2, begitu pun seterusnya sampai dengan tahun kelima. Untuk PV profit kita kalikan profit dengan DF yang telah kita hitung tadi. Lakukan hal yang sama sampai dengan tahun kelima. PV profit
secara keseluruhan, yaitu kita jumlahkan proceed dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. PV outlay-nya 12.875.000, sehingga kita peroleh NPV dengan cara mengurangkan PV proceed keseluruhan tadi dengan PV outlay. Kita dapatkan hasil Rp15.072.399,70. Nah, karena NPV lebih dari 0, maka usaha tersebut dikatakan layak. Sesuai dengan ketentuan yang tadi ya, jika NPV 0 lebih dari 0, maka dikatakan layak. Nah, internal rate of return. Nah, kita cari NPV negatif dengan menggunakan discount faktor 48%. Di sini, dengan cara yang sama seperti tadi, kita cari F-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 1 per 1 plus 48% dipakatkan dengan tahunnya. Tahun pertama kita pakatkan dengan 1, tahun kedua kita pakatkan dengan 2, begitu pun seterusnya sampai dengan tahun kelima. Untuk PV proceed dengan DF 48%, maka kita kalikan proceed dengan DF 48%. Tadi yang telah kita hitung, kita dapatkan hasil seperti berikut ini. Lakukan hal yang sama sampai dengan tahun kelima, sehingga kita peroleh PV proceed dengan DF 48%. Dengan menjumlahkan proceed tadi, dengan menjumlahkan PV proceed pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kita dapatkan Rp12.864.261,36. PV outlay-nya sama, Rp12.875.000. Nah, untuk NPV kedua dengan DF 48% ini kita hitung dengan cara mengurangkan PV proceed dengan DF 48% dikurangi dengan PV outlay, kita dapatkan NPV negatif Rp10.738,64. Selanjutnya kita menghitung R dengan rumus ini, yaitu diskon faktor pertama dikurangi dengan NPV pertama dikalikan dengan diskon faktor kedua dikurangi diskon faktor pertama dibagi dengan NPV kedua dikurangi dengan NPV pertama, sehingga kita dapatkan R sebesar 47,98%. Nah, karena IRR yang didapat lebih besar dari DF dengan NPV yang positif, yaitu DF 16%, maka usaha tersebut layak. Jadi dapat kita simpulkan dengan menggunakan 3 metode tadi bahwa usaha mie basah binaan BBC Jember merupakan usaha yang layak untuk dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.